Baik, kita masih bersama Eyang Habibie. Eyang, saya ingin tanyakan, saya singgung tadi mengenai mesin jahit, foto-foto historis tentunya. Nah, saya ingin tanyakan benda-benda apa lagi, atau mungkin ada satu ruangan nggak di sini yang saya bisa lihat, bisa betul-betul merasakan benda-benda sejarah atau historis bersama Eyang tuh. Begini ya, kalau mengenai mesin jahit itu benar terjadi. Itu memang benar ada? Waktu saya datang memang Ibu Ainul lagi jahit, hobinya menjahit ini. Jadi itu benar terjadi. Tapi waktu makan, di mana mertua saya waktu itu belum mertua, Pak Besari tanya, kamu Ibu Besari, kamu ngapain di Jerman? Terus saya bilang saya sedang buat S3 dan seterusnya. Itu situ ada suatu seakan-akan ditanya, Rudi, kamu belajar apa di Jerman? Saya bilang mesin. Terus ditanya mesin apa? Terus saya keselio mesin jahit. Itu nggak bener itu. Saya nggak pernah dalam keadaan sebenarnya bukan gitu. Sebelah sini Ibu Besari, sini Pak Besari. Itu saya suruh makan. Terus memang tanya banyak sekali pertanyaan mengenai teknologi, mengenai pekerjaan saya. Tapi waktu itu saya kan baru saja ketemu Ibu dan melihat matanya saya kaget mendapatkan perasaan yang aneh. Saya akan bilang aneh berarti nggak pernah saya mengenalinya. Saya tidak saya pernah kenal, tidak pernah saya rasakan. Nah sekarang saya meja gitu, silakan makan. Terus kalau Bapak tanya di sebelah sini, kalau saya bicara kan saya lihat matanya. Saya bicara jawab tanya. Terus Ibu Besari tanya, mata saya kan pindah dari sini gitu. Waktu pindah lihat matanya Ainun yang senyum ini, saya kaget. Tiap kali saya lihat matanya saya kaget. Kagetnya apa kok saya nggak, kok merasakan rasanya kok ada banget saya. Terus saya makin, baru saya jawab ini. Waktu saya jawab ini tanya lagi. Saya pindah lagi lihat mata dan wajah. Saya dia hanya biasa saja, dia dengarkan saja, tapi saya tidak tahu apa pikirannya. Saya begitu, sehingga saya beberapa kali mengalami ini, itu dan saya tanya. Dan konyolnya lagi, biasanya kalau orang kaget, takut nggak mau lihat lagi toh. Ini enggak, kaget, mau terus lihat-lihat. Yang saya boleh lihat, mungkin ada benda-benda sejarah ini tentunya ada di rumah ini. Iya, nanti saya perlihatkan ruangan-ruangan di mana itu saya sudah tinggal sejak tahun 70-an. Masih ada sekarang? Masih ada. Boleh kita lihat sekarang? Ya, mari. Ya, mari. Yuk, kita ke situ. Ya, mari. Baik, Eyang Rudi, kita sekarang sudah di ruang yang ini saya bisa bilang sangat beruntung bisa di ruang yang private. Ini pertama kali ya saya. Pertama kali? Iya. Oke, terima kasih banyak ya, Rudi ya, gitu ya. Nah, yang bisa jelaskan kalau gitu, ini kira-kira bagaimana sangat personalan ruangan ini? Tentu kan banyak ada foto, saya lihat situ ada lukisan juga. Nah, ini foto dari mana ya? Ini ya foto keluarga. Jadi sebenarnya saya mulai saja di situ atas itu ayah saya yang paling sini paling ujung, kiri atas, paling kiri atas muda karena dia meninggal umur 42 tahun. 42 tahun. Ya, sedang sholat Isya dia imamnya dan waktu dia Allahu Akbar meninggal di atas saja. Nah, ibu saya ini ibu saya waktu muda. Waktu ayah saya meninggal dia begitu. Dan itu ibu saya itu meninggalnya umur 79. 79. Eyang lebih mirip ke ayah. Kalau menurut ya. Iya. Nah, sekarang kalau ini ibunya Ainun. Ibu Besari. Meninggalnya 99 tahun. 99 tahun. Dan ini Pak Besari meninggalnya umur 84 tahun. Jadi 2 kali lebih lama hidupnya dari ayah saya. Oleh karena itu saya berkeyakinan bahwa saya akan mendahului dari ibu. Oh, karena latar belakang karena seperti itu, lihat statistik jauh mereka. Jadi saya yakin, ibu selalu kamu kok yakin? Iya, lihat statistik itu semua kehendak Allah. Dia bilang gitu. Nah, jadi oleh karena itu waktu kami masih hidup, saya bilang mungkin mudah-mudahan saya kecipratan dari kamu bisa 100 tahun, saya lumayan deh 5 tahun duluan. Jadi mau duluan, tadi yang pengen duluan. Bukan karena saya
itu genetiknya membuktikan dia akan duluan. Ibu senyum aja kok kamu. Tapi tiap kali kalau saya pikir gitu saya takut. Takut kenapa? Karena pertanyaan kalau saya pergi yang nemani ibu semua. Nah itu pertanyaan yang susah saya bisa terima. Karena saya iri tiap detik orang lain dengan ibu saya, Ibu Ainun. Walaupun dalam ruangan hanya minum kopi, saya iri. Cemburu juga. Cemburu kok saya nggak kebagian. Saya pernah kok cemburu sama Ibu Ladeni anak karena masih bayi. Saya cemburu cemburu. Tapi ya tidak ada cinta kalau tidak ada cemburu. Oh iya. Semakin hangat cinta semakin tinggi cemburu. Ya, tapi saya mau sampaikan ini waktu saya asumsi bahwa saya duluan. Nah, saya takut karena selalu harus tidak bisa menjawab pertanyaan yang saya ajukan tadi. Iya, siapa yang tetapi waktu terjadi sekarang, saya lain tidak takut. Saya senang. Berarti kalau saya ikut itu, saya pertama kali masuk ke dimensi yang lain, saya yakin sebelah saya ada ibu. Nah, kamu sekarang di sini. Sekarang udah pasti jadinya. Itu pasti. Iya. Jadi dan saya yakin juga bahwa ibu selalu dengan saya. Nah, itulah. Yang ini tempat yang dua yang pernah disemayamkan di sini. Ibu yang melahirkan saya, Ibu Habibie. Dia disemayamkan sini dan yang datang dia meninggal di Singapura karena operasi jantung gagal, terus dia meninggal sini juga dijemput oleh pesawat terbang dari pemerintah dan di sini dan Pak Harto dengan rutin datang dan melihat dan di sini. Dan Ibu Ainun disemayamkan sini. Di sini juga. Di sini juga di tempat yang sama. Dan juga presiden dan ibu dan yang lain datang kemari dan beliau didatangkan diambil angkut dari München dari Jerman dibawa kemari. Jadi itu terjadi dalam ruangan ini. Jadi ibu saya mendampingi saya membesarkan saya dari bayi sampai saya nikah dengan Ibu Ainun 3 windu. Nah, sedangkan Ibu Ainun mengambil estafet oper dari ibu saya sampai saya laksanakan tugas Mission Impossible terjadi, maka ibu melaksanakan dalam 6 windu. Ya. Itu 6 itu 48 tahun, 48 tahun dan 10 hari. 48 tahun adalah 6 kali 8 tahun. Kalau Ibu Habibie tadi 24 tahun ya? Ya, lalu di estafetkan ke Bu Ainun. Bu Ainun 48 tahun. Twice. Dan karena ini ibu saya orang Jawa kan, yang 100%. Namanya juga nama Jawa. Ya, Tuti Marini. Ya. Jadi kalau Habibie itu jelas Arab kan, Arabik itu. Tapi bukan darah Arab. Bukan darah Arab. Enggak. Diambil dari Al-Qur'an. Iya, yang disayangi. Yang disayangi. Itu karena asalnya itu dari Bone, orang saudagar yang datang dari Bone. Terus orang Bugis. Terus dia pergi ke Sulawesi Utara, dia berhasil membuat perkebunan kopra, kelapa. Itu berapa ratus tahun yang lalu. Terus di situ anaknya dia kasih nama Arab, Habibie. Nah, salah satu yang Habibie itu keturunannya sampai sekarang ya masih ada. Yang keturunan Habibie dengan Jawa, itu hanya ayah saya dan ibu saya. Oh ya? Ya. Dari Habibie misalnya adik saya yang dulu duta besar di Belanda, itu adik kandung saya, Fanny. Ya. Jadi itu kita dari keluarga itu. Tapi yang Habibie yang lain itu nikah karena mereka itu petani sih jiwanya, karena perkebunan, dan supaya tidak terpecah-pecah dia menikah antara mereka sendiri. Sesama gitu. Itu sifat petani kan. Iya. Kalau yang mungkin perhatiin di mana mungkin di
di Saudi sekarang atau mungkin di Doha itu banyak lagu-lagu Arab modern yang menggunakan kata habibi. Karena habibi kan mereka menggunakan sebagai kata sayang. Iya memang. Ya seperti baby kalau ya. mungkin ya. Kalau habibi itu sayang tapi dalam dua arah. Ya. Yang disayangi dan yang menyayangi. Nah, tapi Baharuddin itu din itu agama, Bahar itu lautan, lautan besar, kan samudra. Din jadi pemikiran-pemikiran agama yang sama banyaknya seperti air dalam samudra. Seluruh air. Nah, kita masukin ini ruang yang ini pendopo. Ini pendopo. Ini namanya pendopo. Nah, kita masukin ini ruang yang saya ingat. Ini pendopo. Saya ingat saya pernah ke sini waktu tahlilan itu. Ini karena ya. Pas di bawah sini, di bawah. Dari ibu ini ada lemari. Yang sebelah sini ibu, sebelah sana. Ya. Kalau lihat yang paling tinggi yang bisa diraih adalah bintang Republik kelas 1. Yang kuning. Saya raih mendapat itu bintang Republik kelas 1 sebagai kelas 1, ibu kelas 2. Bintang Republik. Kalau lihat di bawah 1 itu bintang Mahaputra. Iya, Mahaputra. Ya, saya mendapat bintang Mahaputra kelas 1, 2 garis. Ibu bintang Mahaputra kelas 1 juga. Lihat. Iya. Jadi kita ikut. Sama ya. Kecuali ya itulah yang tidak bisa diberikan. Bintang Republik Indonesia. Ya. Oke. Yang lain itu yang lain perangkat-perangkat dari Panglima tertinggi TNI dulu, dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Polisian. Yang ini kalau saya boleh tebak, ini adalah mungkin bintang-bintang penghargaan. Itu adalah bintang Republik Indonesia, itu berarti bintang paling tinggi, penghargaan paling tinggi. Ya. Itu bintang Republik kelas 1 untuk yang ibu saya. Iya. Untuk yang Ainun, bintang Republik kelas 2. Itu kelas 2? Itu kelas 2, lihat itu di tengahnya itu garisnya 1. Di sini garisnya 2. Iya. Merahnya, itu kan 1. Kenapa yang Ainun dapat kelas 2? Kelas 2 ya, karena kelas 1 hanya boleh diberikan kepada presiden. Yang memiliki kelas 1 hanya Bung Karno, Pak Harto, saya, Gus Dur, Mega dan SBY. Eksklusif, sangat eksklusif presiden. Yang lain apa? Mahaputra. Mahaputra ya, itu sama-sama kelas 1, itu boleh. Iya. Mahaputra. Nah itu yang kuningnya di tengah 2 kan? Iya. Ini juga dengan 2. Saya sebelumnya dapat itu sebagai menteri, kuningnya hanya 1 di tengah, kelas 2 itu. Yang itu kan, yang itu yang sebelah sini. Iya. Mahaputra merah toh, tapi strip putihnya hanya 1 kan itu. Betul, 1. Yang itu ada 2. Itu 2. Ini juga punya 2. Ini punya Bu Ainun nih. Ini sana. Lalu ini ada bintang-bintang jasa lagi, bintang jasa utama, budaya, Parama Dharma. Itu perangkat yang tiap yang jadi presiden dapat. Oh, oke. Ya. Otomatis. Sebagai panglima juga berarti ya, gitu ya. Ya itu juga yang kelas 1 tiap presiden dapat itu. Nah ini kelas 2, nah itu Wapres dapat atau apa saja bisa dapat. Apalagi yang kita bisa lihat di ruangan ini? Ya ini yang dari luar, ini dari Jerman ini. Bintang Mahaputra dan Republik Jerman. Ini yang Sweet Memory Taman Pintar 19 Mei 2008. Nah ini Taman Pintar di Jogja yang didirikan oleh Ibu Ainun dan saya. Yang memang seperti dikatakan kalau ketemu Habibie tunggu aja 10 menit ada Ainun dapat. Kalau ketemu ya begitu di Jerman dia bilang you want to see Habibie, just look for Ainun. If it's in 10 minutes not later you will see Habibie there. Memang gitu. Memang begitu. Or the other way around. You want to see Ainun? Watch where Habibie is. Only 10 minutes later, she will be there. Yang pendopo ini cukup besar. Iya. Ini kan berarti yang juga makan siang di situ. Saya. Iya. Di situ memang ya. Ini dengan tamu. Dengan tamu. Nah, kalau private saya di nomor 1. Nomor 1. Iya. Itu private.